Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelum menjelaskan materi kami, izinkan kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Dere dengan NIM 2503045 dari program studi RMIK. Perkenalkan, nama saya Eka Hapsasari Patibua dengan NIM 2503026 dari Prodi Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Aristina Ingrid dengan NIM 2503005 dari program studi D3 Reka Medis. Perkenalkan, nama saya Fahadian Hasan Basri dengan NIM 2503030 dengan program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Putri Sintia dengan NIM 2503014 Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Riana dengan NIM 2503032 dari program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Stikes Padepokan Makassar berawal dari berdirinya Akademi Keperawatan atau Akper Padepokan Makassar pada 26 April 1991 yang kemudian disusul oleh Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan atau APIKES Padepokan Makassar pada 29 Januari 1998 di bawah naungan oleh Yayasan Perawat Sulawesi Selatan atau YPPS. Seiring dengan perkembangan pendidikan tinggi, kedua akademi tersebut berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Padepokan Makassar yang menyelenggarakan beberapa program studi, yakni yang pertama adalah Profesi Nurse, yang kedua adalah S1 Keperawatan, yang ketiga adalah D3 Keperawatan, yang keempat adalah D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, dan yang terakhir adalah Administrasi Kesehatan Rumah Sakit. Untuk mendukung proses pembelajaran, Stikes Padepokan Makassar menyediakan fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman, lab komputer, lab keperawatan, lab reka medis, ruang hukum, dan masjid sebagai tempat beribadah para muslim. Dengan tenaga kerja yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan komitmen terhadap mutu pendidikan, Stikes Padepokan terus berupaya mencetak tenaga kesehatan yang profesional, terintegritas, dan siap bersaing di dunia kerja, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Yang pertama itu RMA, Rekam Medis Elektronik. RMA adalah sistem versi digital dari rekam medis kertas pasien. RMA berfokus pada data medis dan klinik individual pasien. RMA terfokus pada catatan klinik pasien seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, resep obat, hasil laboratorium, dan tindakan medis. Pengguna utama dari RMA itu dokter, perawat, apoteker, dan tenaga medis profesional atau penunjang medis. Tujuan utama dari RMA itu yang pertama, meningkatkan keselamatan pasien. Yang kedua, meminimalkan kesalahan penulisan. Ketiga, memudahkan akses dan data riwayat kesehatan pasien secara real time. Regulasi dari di Indonesia diatur dalam Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mengadopsi RMA dan terintegrasi dengan platform Satu Sehat. Dan yang kedua yaitu SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIMRS yaitu adalah sistem sistematik yang mencangkup seluruh tata kelola operasional dan administrasi rumah sakit. SIMRS tidak hanya mengurus aspek medis, tetapi juga manajerialkan dan finansialkan data pasien atau administrasi pasien
SIM RS itu terfokus pada operasional makro rumah sakit seperti pendaftaran pasien, ketersediaan kamar, persediaan obat atau logistik, tagihan, klaim BPJS atau asuransi, hingga keuangannya. Penggunaan utama SIM RS itu pada petugas pendaftaran, bagian kasir, manajemen atau direksi, staf gudang, dan bagian akuntansi. Tujuan dari SIM RS yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan alur kerja rumah sakit, transparansi laporan keuangan dan klaim asuransi, dan mendukung pengambilan keputusan strategis oleh manajemen. Dari kedua sistem digital tersebut merupakan salah satu modul pertama dalam sistem rumah sakit. RMI merupakan salah satu modul penting di dalam SIM RS yang penerapan ideal RMI terintegrasi secara utuh ke dalam SIM RS. Contohnya saat dokter menginput resep obat di RMI, SIM RS akan otomatis mengurangi stok obat di apotek dan menambahkan biayanya ke tagihan kasir pasien. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kunjungan pasien. Yang pertama, kita akan membuka laporan. Terus di sini kita bisa memilih jenis kelaminnya, apakah itu laki-laki atau perempuan. Tapi di sini kita akan menggunakan semuanya. Kita mengisi periode mulai di tanggal 1 Juli 2026 dan tanggal selesai di tanggal 10 Juli 2026. Lalu di filter sudah muncul beberapa nama pasien. Yang pertama ada Mario, jenis kelamin laki-laki, tanggal daftar 10 Juli 2026 di Poliklinik Gigi dengan Dr. Reski Dongke. Statusnya sudah selesai. Status kunjungannya sudah selesai. Pasien kedua ada Baharudin, jenis kelamin laki-laki, tanggal daftar 9 Juli 2026, Poliklinik Poliopcin, Dr. Adistiana Ingrid, status kunjungan menunggu. Lalu kita ada juga pasien ketiga yaitu Citra Sari, jenis kelamin perempuan, tanggal daftar 7 Juli 2026 di Poliklinik Mata, Dr. Iki dan statusnya juga masih menunggu. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan 10 besar penyakit. 10 besar penyakit. Kanan ini terdapat grafik yang menampilkan data yang sama dalam bentuk visual. Setiap warna mewakili satu jenis penyakit, sedangkan besar kecilnya irisan grafik menunjukkan banyaknya jumlah kasus. Grafik ini memudahkan membandingkan jumlah kasus setiap penyakit dengan cepat. Contohnya, akut atopik konjungtivitis memiliki 23 kasus sehingga irisannya menjadi yang paling besar, sedangkan otitis media akut memiliki 16 kasus sehingga irisannya lebih kecil. Dibandingkan akut atopik konjungtivitis, penyakit lain juga ditampilkan dengan ukuran irisan yang menyesuaikan jumlah kasus masing-masing. Jadi fungsi warna ini adalah membedakan kategori penyakit, sedangkan untuk ukuran irisan menunjukkan banyaknya kasus. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur laporan diagnosa dan tindakan. Fitur laporan diagnosa dan tindakan itu berfungsi untuk menyajikan laporan mengenai diagnosis pasien, periode harian, mingguan, maupun bulanan, sehingga memudahkan rumah sakit untuk memantau pola penyakit dan pelayanan yang diberikan. Informasi yang terdapat pada laporan ini yaitu nama diagnosa, kode diagnosa, kode tindakan sesuai ICD, begitu juga untuk diagnosa, dan nama tindakan. Nah, di sini akan menampilkan 10 diagnosa terbanyak dan 10 tindakan terbanyak pada periode yang ditentukan. Di sini kita bisa melihatnya melalui ini PDF, bisa kita langsung ambil PDF.
Terus kita buka. Di sini akan muncul 10 diagnosa terbanyak dan 10 tindakan terbanyak pada Simeres tikas panakukang. Nah, manfaat untuk laporan diagnosa dan tindakan ini yaitu mengetahui penyakit yang paling sering ditangani di fasilitas kesehatan, mengetahui tindakan medis yang paling banyak dilakukan, membantu evaluasi mutu pelayanan rumah sakit, atau menjadi dasar penyusunan laporan statistik rumah sakit dan perencanaan kebutuhan tenaga, alat, serta obat. Oke, sekian dari saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke laporan untuk penggunaan obat. Nah, sebelum kita masuk ke laporannya, kita ke master data terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana cara untuk menginput obat. Jadi di sini ada master data, lalu setelah dipencet nanti akan muncul. Nah, kita pilih opsi terakhir yaitu obat. Untuk obat sendiri, untuk menginput obat, tinggal ditekan tambahkan obat, lalu di sini sudah disebutkan bagian mana saja yang harus diisi, yaitu ada kode obat, nama obat, jenis obat seperti obat tablet, sirup, dan lain-lain, lalu stoknya ada berapa, lalu harganya, dan tanggal kadaluarsanya. Nah, sekarang kita masuk ke laporan penggunaan obat. Untuk laporannya sendiri, kita tinggal membuka, yaitu buka laporan. Nah, di sini sudah muncul laporan penggunaan obat terbanyak. Nah, di sini ada semua obat yang ada, lalu ada jumlah total atau jumlah penggunaan obatnya terdapat di bagian paling kanan. Nah, untuk pada periode tertentu, seperti semisal saat kita ingin mencari obat yang paling banyak digunakan untuk periode tertentu, kita bisa mencarinya lewat sini. Ada periode mulai, nah terus ada periode selesai. Lalu tinggal kita filter dan kita PDF-kan jika ingin di PDF-kan. Nah, saya coba untuk mem-PDF-kannya dulu. Nah, kita buka. Nah, ini sudah laporan penggunaan obat terbanyak yang sudah di PDF-kan. Seperti ini bentuknya. Ini untuk semuanya, ini untuk obat dari semua obat yang sudah diinput. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan kunjungan poliklinik. Pertama, masuk ke laporan. Setelah itu, kunjungan poliklinik. Buka laporan. Di sini ada periode mulainya dan periode selesai. Kita pilih periode mulainya itu tanggal 1 Juni 2026. Periode selesainya itu tanggal 1 Juli 2026. Oke, kita filter. Berdasarkan data yang ditampilkan, Poliklinik THT merupakan poliklinik dengan jumlah kunjungan pasien terbanyak, yaitu 69 kunjungan. Selanjutnya, Poliklinik Gizi sebanyak 56, Poliklinik Objin 52, Poliklinik Anak 37, Urologi A 33, Mata 26, Polijiwa 25, Kulit Kelamin 19, Poli Interna 17, Poli Saraf 17, Mata 14, Fisioterapi B 13, Gigi 13, Fisioterapi A 5, Urologi A 1. Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa Poliklinik THT memiliki jumlah kunjungan pasien paling tinggi pada periode tersebut. Setelah itu, kita PDF-kan. Di sini sudah terlihat laporan kunjungan poliklinik. Terdapat 15 poliklinik dan kunjungan pasiennya.